Kepribadian itu ada dua jenis, ada kepribadian yang sehat, ada kepribadian yang tidak sehat. Yang sehat itu orientasi produktif, yang tidak sehat orientasi non-produktif. Ini kita lihat saja satu-satu ya, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ini yang sehat. Kepribadian yang sehat, cirinya yang pertama apa? Cinta yang produktif. Hubungan kita dengan orang lain itu hubungan cinta. Hubungan cinta itu hubungan yang saling membebaskan meskipun setara. Kemudian cirinya adalah di situ ya. Dulu waktu di filsafat cinta kan itu dijelaskan panjang lebar. Perhatian, tanggung jawab, respect, dan pengetahuan. Care, knowledge, rest. Jadi knowledge pengetahuan, respect, kemudian responsibility, dan care. Jadi kalau orang cinta itu harusnya perhatian, tidak cuek. Kok cinta kok tidak perhatian? Sebenarnya belum cinta. Ya perhatian apa saja. Mungkin yang paling artifisial sampai yang paling dalam. Mungkin seleranya, gaya ngomongnya. Kalau orang cinta itu kan biasanya ngerti, oh biasanya sukanya makan ini, bajunya sukanya warna ini. Itu kan contoh kecil dari perhatian. Kalau cinta kok ditanya yang gitu-gitu tidak bisa jawab, biasanya masih tidak terlalu cinta. Bajunya ya tidak tahu Pak, biasanya bajunya sih ganti-ganti. Kalau makanan kesukaan tidak tahu juga Pak, biasanya asal dibayari apa saja mau. Terus kalau itu ya kalau apa-apa tidak tahu ya berarti tidak ada perhatian. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya peduli. Jangan mentang-mentang membebaskan terus oh sudahlah kamu bebas saja mau ayo jalan-jalan di luar tidak pakai helm juga tidak apa-apa, tidak ya janganlah, tanggung jawab peduli pakai helm ya. Kalau pasanganmu melakukan hal-hal yang konyol, kita peduli, janganlah, jangan begitu. Itu namanya tanggung jawab. Ya tanggung jawab bukan berarti kalau sudah hamil harus dinikahi ya Pak. Ya tidak cuma itu. Ya termasuk itu seandainya loh ya. Kalau itu sudah hukumnya wajib mughaladhah itu. Tapi tidak cuma itu. Jadi tanggung jawab itu berarti ya kamu ikut masuk dan ikut memperhatikan pertumbuhan kepribadiannya. Respect itu menghargai. Jadi tidak maksa-maksa. Kalau dia sukanya itu ya tidak apa-apa dihargai. Dan yang terakhir pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya kamu harus, biasanya orang suka itu ingin tahu apa saja yang sehubungan dengan yang disukai, yang dicintai. Itu kalau ada temanmu kok kepo terus tentang dirimu, tidak pernah komen sih, tapi tiap hari stalking, lihat Facebookmu, lihat itu mau ya, kemungkinan ada rasa. Ya, cuma tidak berani ngomong aja. Nah, itu kenapa ada unsur pengetahuan masuk, dia ingin tahu banyak hal tentang dirimu. Nah, jadi cinta itu ada pengetahuan, penghargaan, tanggung jawab, dan perhatian. Hidup yang produktif itu hidup yang dihiasi oleh cinta yang produktif. Tanda-tanda kepribadianmu sehat. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orientasi produktif itu pikiran yang produktif. Jadi pikiran produktif itu cirinya 3. Cerdas, pertimbangan, dan objektivitas. Jadi cerdas itu ya kemampuan logikanya jalan. Pertimbangan itu wawasannya luas. Wawasan luas sehingga banyak pertimbangan. Orang yang tidak banyak pertimbangan itu kan karena wawasannya sempit. Ada masalah terus sumpek, ini gimana jalan keluarnya? Kenapa bisa begitu? Dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Ini kemampuan pertimbangan namanya. Jadi ini kok mau ngaji kok hujan, oh bisa pakai jas hujan, bisa bareng teman yang punya mobil, bisa jalannya banyak. Tapi yang wawasannya sempit, hujan, oh berarti libur.
Ya, jadi dia tidak banyak alternatif yang muncul di kepalanya, munculnya cuma itu. Gitu loh. Jadi wawasan harus luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nalari cupet. Nalari cupet itu wawasannya sempit, pendek. Kamu sekarang menyebutnya sumbu pendek. Sumbu pendek itu kenapa kok sumbunya pendek? Karena wawasannya tidak luas, sumbunya tidak panjang. Ada masalah, terus meledaknya cepat. Kenapa sumbunya pendek? Maka wawasan harus panjang. Diputus pacar, itu kalau sumbunya pendek, wah dunia aku gelap, enaknya bunuh diri saya karena langit runtuh itu kan ya. Karena kamu wawasanmu ndak luas. Coba wawasanmu luas, diputus pacar kan alternatifnya macam-macam. Bisa cari lagi, bisa ke dukun, bisa. Loh iya kan. Loh kan banyak masih alternatifnya, masih banyak. Oke, jadi itu namanya kemampuan pertimbangan. Dan objektif itu realistis. Jadi kenyataannya begitu, dibaca seperti itu objektif. Baik dibilang baik, jelek dibilang jelek. Jadi kalau tadi dimensi perasaannya isinya cinta, pikiranmu adalah pikiran yang sehat produktif, berarti kamu cerdas, wawasanmu luas dan objektif, maka hidupmu hidup yang sehat. Jadi cirinya itu. Terus bahagia. Bahagia itu antara kelegaan dan peningkatan kualitas diri. Kalau di Erich Fromm, bahagia itu biasanya ada situasi ideal yang tercapai. Itu bahagia. Jadi orang itu cinta, dimensi perasaan isinya cinta, dimensi intelektual pikiranmu produktif dan idealmu terpenuhi, maka hidupmu biasanya kepribadianmu sehat. Kemudian suara hatinya cocok. Ini urusan keinginan. Ya kalau di Erich Fromm keinginan itu ada yang suara hati otoriter dan suara hati humanistis, istilahnya Fromm. Ya banyak orang ngomong kalau kamu sumpek dengarkan suara hatimu. Tapi kalau suara hatimu adalah suara hati otoriter itu biasanya tidak murni. Suara hati otoriter itu sebenarnya bukan suara hatimu, tapi suara dari luar yang kamu masukkan ke hatimu. Itu namanya suara hati otoriter. Kamu sudah dukung orang duluan. Berarti apa? Dari luar kamu masukkan dukungan itu, sekarang kamu suarakan. Ini bukan suara hati, tapi suara hati, tapi yang jenisnya otoriter. Jadi suara hati yang sehat itu suara hati yang humanistis, yang sumbernya tidak dari luar tapi dari dalam dirimu sendiri. Itu namanya suara hati yang humanistik. Jadi suara hatinya beres, intelektualnya beres, idealnya tercapai, hidupnya penuh cinta, maka kamu sehat kepribadianmu. Oke, sekarang orientasi non-produktif. Kalau ini yang kebalikannya. Ayo dicermati, yang pertama adalah non-produktif itu adalah orang yang punya karakter reseptif. Jadi orang yang punya karakter reseptif itu orang yang percaya bahwa sumber kebahagiaannya ada di luar diri mereka. Jadi orang ini inginnya memasukkan semua yang di luar dirinya atau memiliki semua yang di luar dirinya ke dalam dirinya. Karakternya namanya karakter reseptif karena dia anggap kebahagiaan itu ada di luar dirinya. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau yang ekstrim itu biasanya terlalu patuh atau terlalu memaksa. Ini bentuk ekstrimnya. Terlalu patuh itu berarti ikut saja yang di luar dirinya, karena dia merasa bahwa kebahagiaannya ada di luar dirinya, atau memaksa. Memaksa itu yang di luar dirinya dipaksa ikut dirinya.
karena dia ingin bahagia dari luar dirinya. Itu namanya karakter penerima. Ini karakter yang tidak sehat. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan dengan jalan ini. Kenapa? Karena tergantung yang di luar dirimu. Kamu bahagia ketika followermu banyak, itu juga bahaya. Mau follower sekarang bisa dibeli. Nanti kamu sumpek orang lain punya follower lebih banyak lagi. Kok aku kalah? Padahal yang lain cuma beli. Nah itu kan kenapa kebahagiaanmu tergantung. Nanti kamu posting merasa postinganku ini hebat luar biasa. Loh kok tidak ada yang like sama sekali, gimana ini? Dan kamu sumpek gara-gara itu. Ya mbok biar aja, tidak dikomentari, tidak dijempol sama temen. Oh yang penting kamu yakin itu baik, bahagia. Kenapa kamu galau? Karena kamu gantungkan kebahagiaanmu pada yang di luar dirimu. Atau kamu paksa orang lain. Kamu paksa orang lain manut padamu. Awas kalau nggak komen. Alah kamu bilang suka padaku tapi nggak pernah jempol, nggak pernah komen. Nah, itu. Terus kamu paksa. Nggak. Jadi itu kamu gantungkan kebahagiaanmu di luar dirimu, maka kamu susah untuk bahagia. Ya ada level moderatnya. Level moderatnya itu biasanya orang yang ya sudahlah, memang kenyataannya begitu, diterima saja. Itu menunjukkan kamu sudah menyerah. Aslinya tidak bahagia sih. Orang ngalah itu kan aslinya kan tidak bahagia. Jadi ya ngalah sajalah. Nah itu kan aslinya dia ingin lebih dari itu, tapi situasinya begitu, dia terima begitu saja. Kesalahannya di mana? Dia menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya. Kalau dia tidak menggantungkan di luar dirinya, tidak perlu ada rasa aku ini sedang ngalah loh. Nggak ada rasa begitu. Jadi ini karakter non produktif. Katanya Erich Fromm, kebanyakan karakter ini biasanya periang, bersahabat. Tapi begitu ada masalah sulit, mereka jadi putus asa. Dia tidak mandiri. Karena selama ini selalu tergantung pada yang di luar dirinya. Terus yang kedua, eksploitatif. Kalau yang eksploitatif ini agak mirip dengan reseptif tadi, tapi lebih dari itu. Kalau eksploitatif ini dia tidak cuma nunggu orang lain memuaskan dirinya, tapi dia bisa mengejar, memaksa agar orang lain bisa memenuhi keinginannya, mengeksploitasi. Jadi kalau tadi kan reseptif itu menerima kebahagiaan dari luar, kalau yang eksploitatif ini merekayasa, mengatur agar yang di luar dirinya bisa membahagiakannya. Nah, itu tipe kedua. Ini juga non produktif. Lagi-lagi karena dia tidak mandiri, tidak bebas dengan dirinya, masih tergantung dengan yang di luar dirinya. Meskipun sifatnya eksploitatif, tidak cuma menunggu dan menerima. Yang ketiga, kalau ini karakter penimbun, hoarding karakter type. Karakter penimbun ini orang kecenderungan biasanya antisosial. Orang ini tidak percaya sama masyarakat, tidak percaya sama dunia luar. Biasanya dia minimal berkontak dengan dunia luar. Masyarakat itu jahat, manusia itu rusak, dunia ini sudah mau kiamat, terus dia menarik diri dari dunia. Karakter ini namanya karakter penimbun. Biasanya orang, kenapa disebut penimbun? Karena biasanya orang ini kikir. Pelit-pelit, nanti bayanganmu kikir itu apa? Jadi orang ini pelit, lawannya hemat itu. Apa-apa dianu sendiri, dia tidak mau berbagi, juga tidak mau orang lain mendekati dirinya. Bahkan berbagi itu tidak cuma berbagi barang, tapi juga berbagi emosi dan berbagi pemikiran. Ini namanya tipe penimbun. Kecenderungannya antisosial. Menganggap dunia ini rusak, jadi saya nggak harus terlalu banyak terlibat dengan dunia. Ini juga jenis non-produktif. Jadi pribadi yang tidak sehat. Ada lagi, pribadi tidak sehat adalah karakter pasar, marketing karakter types. Ini orang yang kemana-mana yang dipikir untung ruginya.
Ya, ini tipe marketing. Meskipun kamu tidak jualan, itu kelihatan. Jadi, mau sih saya ngaji, tapi kira-kira dapat apa ya dari sana? Itu untung ruginya. Jalan-jalan lo, jalan-jalan nanti capek, tapi untungnya apa kira-kira? Pokoknya apa-apa diukur dia dapat apa, untung apa. Itu namanya tipe marketing. Jadi karakternya karakter pasar. Mbok kamu jadi pacarku, lumayan loh, aku punya motor, aku punya, nanti kamu tak antar jemput kalau kuliah. Itu apa-apa diukur secara pasar. Kamu dapat keuntungan apa? Nanti kamu mameri motor yang sebelahnya, ala itu motornya tahun 90, sama aku aja motorku 2005 misalnya. Ayo, podo ae sama. Jadi karakternya karakter pasar. Marketing karakter type. Ini juga tidak sehat karena kamu akan kecewa. Tidak sangat banyak hal yang bisa diukur dari keuntungan demi keuntungan. Jadi orientasinya orientasi non produktif. Ya kayak misalnya temenmu lagi ngobrol asik-asik terus dia bilang, alah ngobrol ini buang waktu, coba aku di kamar nulis sudah dapat berapa halaman. Itu kan perhitungan sebenarnya itu juga. Padahal kebersamaan kan juga penting. Kita butuh relasi tadi. Apa-apa dihitung untung ruginya. Nah, itu juga tidak enak kan bergaul sama orang kayak gini. Lagi enaknya ketawa-ketawa. Wah, ketawa itu mengeraskan hati. Kita susah loh. Oke. Ya mbok besok aja nasihatnya. Wong ini sedang bergurau seneng-seneng membangun eksistensi. Jadi tidak dicari untung ruginya saja. Kalau orang mikir untung ruginya saja, ya nanti dia sumpek sendiri. Nanti banyak kebutuhan eksistensial tadi yang tidak terpenuhi. Mereka orang tuaku memberiku nama Hamdan. Aku anak kedua dan kelahiranku sepertinya tidak diharapkan. Tidak, aku tidak berlebihan jika berkata seperti itu. Sesungguhnya orang tuaku, terutama ibuku, telah mempersiapkan sebuah nama bagi calon anak keduanya nanti. Mbah Suhar, dukun bayi yang membantu kelahiranku, entah sengaja atau tidak, telah membisikkan rahasia ini kepadaku, bahwa orang tuaku, terutama ibuku, menginginkan anak perempuan. Bagi kami yang tinggal di dusun terpencil, yang dekat dengan kekurangan dan jauh dari berbagai kelebihan hidup, dan seringkali menurut dan menganggap baik setiap program yang dicanangkan pemerintah, sepasang anak, laki-laki dan perempuan, yang dimiliki oleh orang tua menjadi idaman siapapun, tak terkecuali orang tuaku. Dengan hanya hidup dari bertani, luas sawah yang tidak lebih dari 2 petak, serta sedikit ladang yang berada di lereng pegunungan Kendeng, banyak anak akan membuat hidup sengsara. Namun memiliki satu anak saja akan membuat hidup menjadi suram. Rumah akan terasa sepi dan anak tunggal akan ditusuk kesepian di siang dan malam hari. Maka pilihan yang masuk akal adalah orang tua sepantasnya memiliki sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai anak pertama, perempuan sebagai anak kedua. Lepas itu si ibu harus segera ikut program KB. Hamdalah, ucap Mbah Suhar di suatu petang. Itu jika kau perempuan, Siti Hamdalah. Nyatanya kau lahir laki-laki, namamu jadi Hamdan. Jadi sebenarnya ibu mengharap anak perempuan, Mbah. Aku bertanya, makanya ibumu tidak mau ikut KB, tidak nurut pemerintah, jawab Mbah Suhar sedikit ketus.
Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar ikut program KB atau tidak. Menurutku, hal ini agak memalukan untuk dibicarakan oleh seorang anak sepertiku. Aku malu untuk bertanya, "Ibu, apakah ibu sudah KB?" Bodohnya aku jika bertanya seperti itu. Aku akan merasa malu sendiri. Kakakku laki-laki dan kenyataannya, aku sendiri juga laki-laki. Seiring waktu, aku mulai merasakan adanya perbedaan sikap dan perlakuan kedua orang tuaku, terutama ibuku, terhadap anak laki-laki yang diharapkan dan anak laki-laki yang diabaikan. Dan akulah yang diabaikan, dan kakakkulah yang diharapkan. Aku bisa merasakan perbedaan itu. Bahkan, sejak aku masih kecil, masih kanak-kanak. Bahkan, sebelum aku masuk taman kanak-kanak, ibuku sering kali membentakku bila aku terlambat menuruti perintahnya. "Hamdan, cepat ambil piring, kakakmu mau makan." Bahkan aku sendiri pun sudah lapar. Aku dan kakakku baru saja pulang dari bermain petak umpet dengan teman-teman. Kami pulang karena kami memang lapar. Sembari memasuki pintu, kakakku berteriak-teriak pada ibu, "Bu, lapar, aku mau makan." Aku sendiri sedang duduk di kursi panjang, dan tanganku sedang menggerayangi radio 2 band untuk mendengar sandiwara. Kakakku duduk di dekat meja, di atas kursi yang sering diduduki untuk menyantap makanan. Ketika ibu datang, ibu langsung berpaling padaku dan berteriak seperti itu. "Aku juga lapar, Bu," jawabku. "Kau bisa ambil sendiri, cepat, ambillah. Kakakmu juga. Ambilkan kakakmu juga." Kakakku diam saja, tetapi bila mana aku diam atau bahkan menentang, aku sudah tahu apa yang akan diperbuat ibuku. Bokongku akan dipukuli dengan ganggang sapu. Aku takut dengan setiap pukulan ibu. Ganggang sapu itu selalu menakutkan. Di mataku, ganggang itu berubah menjadi besi. Aku pun segera beranjak, toh aku juga lapar. Aku pergi ke dapur, mengambil 2 piring, memasukkan nasi dan lauk pauk ke atas piring, lalu membawanya kembali ke ruang depan. Ibuku tersenyum melihat kami berdua makan. Aku dan kakak makan dalam diam. Sesekali aku melirik ibu, senyum dan senyumnya hanya untuk kakakku. Saat mandi bagiku adalah saat yang sangat menyakitkan. Ketika kami masih belum sekolah, aku basahi rambut dan tubuhku sendiri, sementara kedua mataku menyaksikan kakakku dimandikan ibu. Kepala kakakku diusap-usapnya dengan sabun, membentuk gumpalan-gumpalan busa putih yang indah. Tetapi yang kuperhatikan adalah tangan lembut ibuku yang ngucek-ngucek rambut kakakku. Di kedalaman hati aku selalu meminta, "Ibu, aku mau dimandikan seperti itu," tetapi aku tak mampu mengucapkannya. Aku ingin dimandikan seperti kakakku, digosok dada dan punggungku dengan sabun, dibasahi tubuhku dengan air sejuk dan bening. Aku hanya bisa melihat ibu dan kakakku. Kadang aku ikut tertawa melihat kakakku tertawa kegelian digelitik ibu. Aku juga ingin digelitik seperti itu. Aku mau seperti itu. Tetapi aku tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Aku harus mandi sendiri. Terkadang kakakku mendekatiku lalu menyiramkan air dari ember besar itu ke kepalaku. Lalu kuanggap kakakku sudah mewakili ibu untuk memandikanku. Aku sudah senang sekali. Kurasai ibuku melalui tangan kakakku yang mengusap-usap rambutku. Saat hendak tidur, tak lupa ibu membentakku agar segera tidur. "Mau jadi apa kau kecil-kecil tidak tidur-tidur? Sana, pergi ke kamarmu. Jangan lupa baca doa, biar subuh bisa bangun." Sementara itu melalui ujung mataku, kusaksikan kakakku masih bermanja-manja di tengah-tengah ibu dan ayahku. Ayahku tengah bercerita tentang kehebatan kakek kami di masa lalu. Kakek kami, orang-orang memanggilnya Kiai Suhali, di masa lalu adalah orang yang amat dihormati. Menurut yang kudengar dari ayah, kakeklah yang telah membuka dukuh ini. Pada zaman dulu, dukuh ini masih berupa hutan belantara. Banyak binatang liar di dalamnya, ular, harimau, rusa, dan juga burung-burung hantu. "Dulu tempat ini menjadi persembunyian para berandal," kata ayah. "Berandal?
Tanya kakak. Apakah berandal itu orang jahat? Lalu kakekmu bertarung melawan para berandal itu. Kakekmu menang. Kakekmu menang. Kiai Suhali itu orang sakti. Jadi orang sakti itu menang, ayah? Iya. Kenapa kakek sakti ya? Karena kakekmu adalah orang yang taat beribadah. Kakekmu rajin sembahyang, rajin puasa. Karena itu kau harus rajin belajar, harus jadi orang yang taat, rajin beribadah. Lalu ibuku membentakku, kau masih berdiri saja di sana. Cepat masuk kamarmu. Kau mau jadi apa, Sungguh, aku masih ingin mendengar cerita tentang kakek, tapi ibu telah 2 kali membentakku. Aku pun segera masuk ke kamar. Kubaringkan tubuhku di atas tikar tempat tidurku. Sayup-sayup ku dengar ayah masih terus bercerita. Entah bagaimana kelanjutannya. Pikiranku hanya terbayang tentang kakekku yang sakti itu. Aku ingin seperti kakek, menjadi sakti. Orang sakti tentunya orang yang sangat hebat. Orang-orang jahat bisa dilawan. Seperti kakekku, ku kepal-kepalkan kedua tanganku. Ku pukul-pukul udara. Ku kalahkan orang-orang jahat itu. Seperti kakekku. Aku harus menjadi sakti agar ibu tidak selalu memukul bokongku dengan ganggang sapu.